Di Kompas Malam, Saudara, Golkar memutuskan untuk mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat 2024. Hal tersebut dilakukan usai pertemuan antara Golkar dan Gerindra di Jawa Barat. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto saat ditemui di acara HUT ke-46 AMPI Jumat kemarin. Golkar mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat berdasarkan kesepakatan DPD Partai Golkar Jawa Barat dan DPD Partai Gerindra Jawa Barat. Perkembangan tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD Partai Golkar dan juga DPD Gerindra. Kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, Saudara Deddy Mulyadi, dengan pengurus Golkar juga, antara lain Wakil Ketua Pak Ade Ginanjar. Jadi pembicaraan sudah sampai sana. Ya kan udah jelas, kalau Jawa Barat begitu, Jakarta siapa masih nanya. Apalagi Jakartanya Kim Plus. Dan menanggapi pernyataan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto terkait sosok yang akan diusung di Pilkada Jakarta, Sekjen Partai Golkar Ludwig Paulus mengatakan kalau Deddy Mulyadi maju berlaga di Jawa Barat, maka Ridwan Kamil on the way ke Jakarta. Kalau begini juga, ya itu yang kita lihat itu Pak Deddy sana berarti OTW Jakarta jadi RK jadi benar. Mungkin video, apa namanya, baliho dipasang lagi kali ya. Gimana? Kira-kira pengumumannya kapan Pak? Hah? Pengumuman kapan? Karena kan dikit lagi mau. Yang jelas tanggal 27 sudah ada pengumuman. Persentasenya untuk Politisi PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama yakin bila koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus terwujud, maka Pilkada Jakarta bakal satu poros. Namun menurut Ahok, calon yang diusung Kim Plus bakal takut melawan kota kosong. Bagi mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pemilik suara di Jakarta cenderung memilih kota kosong jika hanya satu paslon yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah. Menurutnya jika hal itu terjadi adalah sebuah kerugian bagi paslon yang diusung Kim Plus. Ahok memprediksi kemungkinan akan ada calon independen yang dimunculkan untuk melawan paslon yang diusung Kim Plus. Saya berani jamin kalau Kim Plus itu bisa hanya bikin satu calon pun, mereka tidak akan pernah berani, ini ucapan saya nih, bukan saya nantang orang ya, tidak akan pernah berani melakukan satu lawan kota kosong. Kalau dia berani, saya jamin Jakarta bisa bikin dia kalah dengan kosong. Makanya akan terjadi mungkin pola ada calon independen yang muncul. Jika Golkar sudah mantap dukung RK untuk maju di Pilgub Jakarta, pertanyaannya siapa yang akan mendampingi RK? Akankah pilihan Cawagup ini memicu munculnya poros koalisi Indonesia Maju Plus? Kita akan bahas bersama dengan Kunto Adi Wibowo, analis komunikasi politik Unpad. Selamat malam Mas Kunto. Selamat malam, Mbak. Ini malam minggu memang lebih paling seru kalau ngomongin pasangan ya. Jadi yang akan dampingi RK kalau maju di Pilgub Jakarta siapa nih? Kan beberapa kali kita mendengar satu nama saja, Kaisang. Seberapa besar peluang ini akan terjadi, Mas? Ya, peluangnya sangat besar ya, Mbak. Ya, walaupun Mas Kaisang sendiri beberapa kali ketika ditanya soal peluangnya untuk maju baik di Jawa Tengah maupun di Jakarta, selalu jawabannya terakhir malah mau menemani istrinya yang kuliah S2 di UPenn gitu, di Amerika Serikat gitu kan. Tapi ya kalau kita lihat bagaimana Kim itu bisa mengkonsolidasi partai-partai yang ada di Jakarta, sangat kelihatan bahwa skenarionya memang Kaisang yang akan dimajukan gitu. Dan kita tunggu saja apakah justru Kaisang yang jadi calon gubernurnya atau calon wakil gubernur. Tapi kalau hitung-hitungan elektabilitas kan memang Ridwan Kamil masih di atas Kaisang ya Mbak ya. Jadi sangat mungkin
Ridwan Kamil jadi calon gubernurnya dan Kaisang jadi calon wakil Tapi gubernur. mungkin Mas Gunto, maaf saya potong, karena kan kalau kita lihat dari beberapa survei terakhir ya, Litbang Kompas salah satunya, ini Ridwan Kamil saja di posisi ketiga, masih jauh dari Anies dan juga Ahok, apalagi Kaisang jauh sekali di bawah. Komposisinya akan seperti apa? Atau ini adalah bagian dari bergening politik yang dilakukan tidak hanya Kim, tapi Kim plus? Iya Mbak, kan memang kalau hitung-hitungan pilkada lebih murah lawan kota kosong kan gitu. Karena tidak perlu kampanye yang luar biasa, tidak perlu ada mobilisasi, tidak perlu ada kemudian usaha-usaha atau operasi-operasi yang sifatnya menjatuhkan lawan atau mendegradasi lawan, tapi ya karena lawannya kota kosong, itu akan lebih efisien ya secara hitung-hitungan finansial dalam kampanye. Namun tadi itu salah satu skenario saja. Ada skenario-skenario lain yang sangat mungkin terjadi di Pilkada DKI hari ini. Sangat mungkin PDI dipaksa untuk berkoalisi dengan salah satu partai yang mungkin tersisa atau tidak tergabung atau ya yang penting cukup untuk kemudian entah itu mencalonkan Anies dan Ahok atau mencalonkan apapun itu gitu. Jadi atau mungkin ya tadi skenarionya Pak Ahok bahwa ada dimunculkan calon independen seperti Solo ketika Mas Gibran menjadi wali kota ya, Pilkada Surakarta. Nah, jadi menurut saya skenarionya ada beberapa dan kita lihat saja ini kan kita sedang berandai-andai ya Mbak ya. Ya. Ada banyak hal, ada banyak kondisi yang sekarang bolanya sedang di tangan elit dan elit politik kita ini sedang ajaib-ajaibnya kalau kata orang sedang lucu-lucunya. Jadi mungkin kita akan banyak menerima kejutan dari elit-elit politik kita ini Mbak gitu. Tapi kalau komposisi RK Kaisang terlepas dari siapa yang cagupnya, mana yang cawagupnya, menurut Anda ini akan didukung oleh PKS, PKB dan Nasdem karena ada Jokowi effect ya, let's say. Ya PKB kelihatannya sudah merapat kan Mbak gitu. Tinggal tunggu Nasdem dan otomatis PKS juga nggak mau ketinggalan pastinya gitu. Sudah minta diajak kalau kemarin. Betul, kalau itu kan ketinggalan gerbong kan kehilangan momentum juga akhirnya dan secara politik akan merugikan posisi mereka untuk 5 tahun ke depan kalau menurut saya gitu. Kalau bukan Kaisang masih terbuka calon lain sebenarnya atau ini lagi-lagi menurut Anda hanyalah skenario untuk kemudian mengangkat Kaisang maju masuk dalam pilkada sebagai cawagup maupun juga cagup? Ya ini kan pinternya konsultannya Mas Kaisang dan Pak Jokowi ya, kita dibuat untuk menebak-nebak apakah Mas Kaisang akan ke Jakarta atau ke Jawa Tengah gitu kan. Apakah jadi calon gubernur atau calon wakil gubernur. Semakin dia diberitakan, semakin spekulasi itu berkembang, nama Kaisang akan terus dibicarakan. Dan ini kan taktik yang sama dilakukan ketika Gibran kemarin di Pilpres gitu kan. Sebelum akhirnya MK mengetok palu soal syarat usia itu. Jadi pada akhirnya ketika pilihannya menyempit, orang pasti akan mempertimbangkan calon yang sudah ada di kertas suara gitu. Mau tidak mau kan gitu. Sekarang kan belum ada kertas suaranya, belum ada calonnya gitu kan. Sehingga pemilih pun kalau ditanya pasti masih banyak yang belum menentukan pilihan. Itu akan ada di atas 25% lah mungkin yang belum menentukan pilihan. Nah ketika namanya sudah semakin mengerucut dan kemudian ada Kaisang di situ kan orang akhirnya mau tidak mau ya pilihannya cuma ada itu, mau gimana lagi kan gitu kan. Dan akhirnya orang akan memilih yang mungkin terbaik dari yang terburuk atau yang menurut mereka lebih sesuai. Tapi tadi menarik juga dari bahasan Pak Ahok bahwa kalau lawan kota akan kosong sulit melawan kota kosong. Iya menang kota kosong ya gitu karena mungkin Pak Ahok pakai asumsi bahwa pemilih di Jakarta itu sangat kritis dan sangat mungkin ketika skenario partai yang kemudian mengabaikan kedaulatan rakyat dengan membuat satu poros saja atau satu pasangan calon saja ya rakyat akhirnya akan melawan dengan memilih kota kosong. Tapi itu sekali lagi masih skenario berandai-andai kan Mbak gitu. Ada banyak skenario lain yang mungkin terjadi.
Jakarta. Jadi menurut Anda lebih mungkin mana atau lebih dianggap menguntungkan mana ketika Kim Plus ini akan betul-betul terbentuk sekaligus juga memaksa PDIP untuk kemudian mengalah, atau justru malah akan ada yang berpindah bergabung dengan PDIP karena sudah tahu bahwa lawan mendukung RK dan katakan saja kemungkinan paling besar adalah Kaesang akan menyusun strategi baru? Kalau dari sejarahnya kemarin Pilpres ya Mbak ya, kalau kita lihat kan bagaimana Pak Jokowi mengizinkan ada lawan-lawan politik gitu, bahwa Pilpres tidak kemudian lawan kotak kosong atau Pilpres tidak kemudian Prabowo Gibran lawan boneka gitu. Jadi sangat mungkin kalau Pak Jokowi memang masih andilnya cukup besar dalam skenario ini, dia akan mengusahakan atau akan mengizinkan ada pasangan lain selain RK Kaesang ini, berandai-andai ya Mbak ya, RK Kaesang ini gitu. Tapi partai mana yang jelas PDIP, tapi akan berkoalisi dengan siapa kita nggak tahu. Sebagai contoh kan juga Banten juga akhirnya dipaksa Golkar itu berkoalisi dengan PDIP karena mau nggak mau udah nggak ada partai lain kan gitu. Karena semua partai yang lainnya ke pasangan yang lain, pasangannya Gerindra, PKS gitu kan. Nah ini juga sangat mungkin terjadi di Jakarta ketika kemudian mungkin PKS ditinggal untuk kemudian dikawinkan paksa dengan PDIP, itu juga sangat mungkin gitu. Jadi masih banyak skenario yang sangat mungkin terjadi sampai nanti tanggal 27, dan ini bolanya memang di elit Mbak, bukan di kita-kita, bukan di rakyat biasa pemilih seperti kita. Ya, ini tinggal permasalahan apakah ini memang pernikahan yang diinginkan atau kawin paksa gitu ya? Betul. Dan pertimbangannya mungkin nggak masuk akal bagi kita, tapi masuk akal bagi elit kan gitu. Jadi masuk kategori yang mana kalau RK dengan Kaesang, Mas Gunto? Ya masuk akal bagi perjodohan elit. Yang menguntungkan? Iya. Tapi kan menurut saya ya ini kan bagaimana akhirnya kita terjebak dalam bursa tokoh dan bukan bursa isu. Ini yang sebenarnya saya sesalkan, bahwa kualitas pilkada kita tidak kunjung membaik, dan itu dibuktikan bahwa kita hanya sedang membicarakan orang, tidak membicarakan isu, gitu. Oke, menurut Anda bahwa ini akan terwujud berapa lama kira-kira Kim Plus ini akan menunggu dan mengumumkan bahwa memang ya yang akan berpasangan dengan RK ini nampaknya yang disebut dari awal, Kaesang? Ya, beberapa partai punya deadline untuk kemudian mengumumkan dan memberikan rekomendasi mereka. Tapi tentu Jakarta bisa jadi kasus spesifik, kasus unik gitu, bisa dikecualikan gitu. Kalau yang lain misalnya PKS dengar-dengar kabar tanggal 10 Agustus ini akan mulai membagikan rekomendasinya gitu kan. Golkar juga diharapkan pada minggu-minggu kedua Agustus gitu kan. Tapi sangat mungkin Jakarta akan jadi kasus yang unik dan dikecualikan, dan bisa jadi molor karena alotnya pertimbangan-pertimbangan ini. Tapi juga bisa jadi sangat mengejutkan karena semua partai udah sepakat, ya udah tinggal deklarasi saja gitu. Jadi memang tadi ini elit kita sedang lucu-lucunya tadi Mbak gitu. Ya, elitnya sedang lucu-lucunya diskusikan mana yang paling menguntungkan untuk elit partai politik. Anda melihat bahwa PDIP masih akan wait and see, artinya ya mereka masih akan melihat, karena toh kalau betul Kim Plus ini benar-benar bahkan memasukkan Nasdem, artinya mereka tertinggal tanpa pilihan koalisi sama sekali. Betul. PDIP memang akhirnya harus harus semakin rajin membangun koalisi dan menurunkan egonya mungkin Mbak, untuk kemudian bisa membuat satu poros lagi di poros DKI lagi. Jakarta. Mungkinkah akan mengusung Anies untuk se-ekstrim itu? Ya kalau memang beberapa kali kan elit PDIP juga menyatakan bahwa mereka mempertimbangkan Anies. Mbak Puan misalnya bilang bahwa Anies juga kita pertimbangkan gitu kan. Beberapa elit yang lain juga bilang begitu. Jadi kemungkinan itu masih ada, walaupun tidak terlalu besar. Ya kita tunggu apakah PDIP mau menurunkan egonya, mau kemudian
legowo untuk menerima sisa partai yang ada dalam tanda petik ya gitu, untuk kemudian mengalah dan mengikuti cem-cem atau syarat-syarat dari calon maupun partai yang sudah mengikat calon itu gitu. Ya let's say lah gitu. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Kunto. Selamat malam. Selamat malam.